Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Siti Kala Ramadhani dari kelas 11 IPS 2. Hari ini kita akan membahas materi Bahasa Indonesia semester pertama, yaitu cerpen, serta buku fiksi dan non-fiksi. Penasaran gak sih apa itu cerpen dan buku fiksi dan non-fiksi? Nah, langsung aja kita masuk ke dalam materi pembahasannya. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu cerpen? Cerpen atau cerita pendek merupakan sebuah karya sastra yang kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi yang habis dalam sekali duduk. Nah, berikut ini merupakan ciri-ciri dari cerpen. Yang pertama, panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Yang kedua, habis dalam sekali duduk. Lalu yang ketiga, tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. Lalu yang keempat, ada konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib si pelaku. Nah, yang kelima, cerpen hanya mempunyai atau menimbulkan satu alur. Lalu yang keenam, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Dan yang terakhir, cerpen menimbulkan kesan mendalam bagi para pembacanya. Nah, di sini ada struktur dari cerpen. Yang pertama yaitu abstraksi, yaitu bagian cerpen yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Lalu dilanjut dengan orientasi, yaitu penentuan peristiwa yang menciptakan gambaran visual dari latar, atmosfer, dan waktu dari cerita. Dan selanjutnya yaitu ada rangkaian peristiwa, yaitu serangkaian peristiwa satu ke peristiwa lainnya yang tidak terduga. Selanjutnya dilanjut oleh bagian komplikasi, yaitu bagian cerita yang bergerak menuju konflik atau puncak masalah, pertentangan, atau kesulitan-kesulitan bagi tokoh yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Selanjutnya yaitu resolusi. Pada bagian ini akan menceritakan solusi dari masalah atau tantangan yang dicapai. Dan yang terakhir ada koda, di mana koda ini merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan cerita atau disebut juga kesimpulan cerpen. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis cerpen. Cerpen yang jumlah katanya 500 sampai 1000 kata termasuk dalam cerpen mini. Lalu cerpen yang katanya berjumlah 2000 sampai 4000 kata termasuk dalam cerpen ideal. Nah, sedangkan cerpen yang katanya berjumlah 5.000 sampai dengan 10.000 kata, ia termasuk dalam cerpen panjang. Nah, di sini ada nilai-nilai dalam cerpen. Nilai-nilai dalam cerpen yang pertama itu ada nilai moral, nilai religius, nilai budaya, nilai sosial, nilai politik, dan nilai kepahlawanan. Nah, di sini ada beberapa contoh dari cerpen. Yang pertama ada Si Kancil dan Buaya. Yang kedua ada The Red Riding Hood dan Pengembala Domba dan Serigala. Nah, di sini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu fiksi dan non-fiksi. Apa sih itu fiksi dan non-fiksi? Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita dan bersifat imajinatif. Buku fiksi tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya, dan terkadang isinya tidak perlu dipertanggungjawabkan secara faktual. Sementara itu, buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya. Buku non-fiksi berisi informasi yang bersifat bermanfaat bagi pembacanya. Nah, ciri-ciri dari buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama itu ada ciri dari buku fiksi, yaitu menggunakan gaya bahasa, menggunakan kata-kata bersifat konotatif, yaitu kata yang berarti sebenarnya. Lalu yang terakhir berdasarkan imajinasi atau hayalan. Nah, sedangkan ciri-ciri buku non-fiksi yang pertama itu menggunakan gaya bahasa yang formal, menggunakan kata-kata yang bersifat denotatif atau kata yang tidak memiliki arti sebenarnya. Yang ketiga yaitu berdasarkan fakta, selanjutnya berbentuk tulisan ilmiah populer dan berupa ide baru atau penyempurnaan ide yang pernah ditulis sebelumnya. Nah, struktur dari buku fiksi dan non-fiksi. Struktur dari buku fiksi yang pertama itu ada sampul,
pokok bak buku, judul bab dan subbab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, dan penyajian alur cerita. Sedangkan struktur buku nonfiksi yang pertama ada sampul, kata pengantar, daftar isi buku, daftar pustaka, glosarium, dan indeks. Nah, glosarium ini yaitu kumpulan kata atau istilah di akhir buku yang menyertakan artinya. Sedangkan indeks yaitu kata atau istilah dengan disertakan halaman di mana kata tersebut berada di buku tersebut. Nah, di sini ada jenis-jenis buku fiksi. Jenis buku fiksi yang pertama itu ada novel, roman, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, dan drama. Di sini juga ada beberapa contoh dari novel, misal kayak novel Hello Cello, Hilmi Milan, Malioboro and the Midnight, dan Laut Bercerita. Nah, di sini juga ada contoh atau jenis buku nonfiksi, yaitu ada buku nonfiksi pengetahuan, buku pengayaan keterampilan, dan buku pengayaan kepribadian. Nah, contohnya di sini ada buku berjudul Atomic Habit, Filosofi Teras, dan juga buku nonfiksi pengetahuan, buku pelajaran atau buku interaktif seperti yang biasa kita pakai atau kita temui sehari-hari. Nah, baik, sekian penjelasan dari saya mengenai cerpen serta buku fiksi dan non-fiksi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.